Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, kembali berjumpa kembali bersama kami di program Kabar Petang edisi Sabtu 12 Februari 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan membahas, membaca dan juga menelaah berita paling terkini di hari ini dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Uni Afrika mengutuk gelombang kudeta militer baru ini yang membuat 4 negara anggotanya diskors dalam setahun. Ini adalah pertama kalinya tindakan seperti itu dilakukan terhadap begitu banyak negara dalam periode 12 bulan. Kondisi terkini memicu kekhawatiran tentang apa yang digambarkan pejabat tingginya sebagai kemunduran demokrasi. Pemberontakan adalah salah satu isu utama yang diangkat pada pertemuan puncak 2 hari yang lalu. Meskipun para pemimpin dan seluruh benua juga terjebak dalam diskusi panas mengenai hubungan Uni Afrika dengan Israel, kurang dari 2 minggu sebelum KTT dimulai, tepatnya Sabtu 5 Februari 2022, Burkina Faso menjadi negara keempat yang diskors oleh Afrika. Setelah tentara yang tidak puas menggulingkan Presiden Roch-Marc Christian Kabore, siapa sebenarnya yang menjadi dalang di belakang kudeta di negara-negara Afrika? Apakah kudeta ini memiliki hubungan dengan pertarungan internasional di negeri tersebut? Dan apakah kudeta adalah bukti kegagalan demokrasi? Alhamdulillah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswa, pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung Hasbi? Sehat, Bung Ihsan. Alhamdulillah, Bung Hasbi, berbicara terkait dengan Afrika. Sebenarnya siapa yang ada di belakang kudeta di negara tersebut, Bung Hasbi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Khilafah Channel News sekalian, beberapa waktu terakhir ya, ini wilayah Afrika saya kira adalah wilayah yang jarang sekali kita lihat gitu, dan jarang sekali muncul di media-media kita gitu, apalagi media nasional. Dan kalau bicara mengenai negara Afrika itu, kesan yang kita dapatkan itu adalah wilayah ini adalah wilayah yang terbelakang, rentan konflik, wilayah yang rentan dalam semua aspek gitu, kemiskinan, kelaparan, kesehatan yang buruk, politik yang tidak stabil. Nah, jadi berita yang tadi Bung Ihsan tadi bacakan itu sebenarnya kalau kita sering mengikuti informasi tentang Afrika, itu bukan sesuatu hal yang mengagetkan, gitu Bung. Karena Afrika itu memang secara politik tidak pernah stabil. Setelah merdeka bahkan dari penjajahan Prancis atau penjajahan negara-negara Eropa imperial pada saat itu. Kalau bicara mengenai politik Afrika, ya itu citra politik mereka itu adalah ketidakstabilan dan kudeta yang terus-menerus terjadi. Gitu. Mungkin yang spesial sekarang itu karena kudetanya itu berlangsung dalam rentan waktu yang tidak bertahun-tahun begitu. Hanya dalam waktu setahun misalnya, itu 4 negara tiba-tiba melakukan kudeta. Walaupun sebenarnya kalau bicara kudeta secara umum, ya semua negara yang sekarang dibicarakan itu seperti Sudan, Mali, Guinea misalnya ya, Burkina Faso, itu adalah negara yang memang sejak bertahun-tahun lamanya itu cerita politik mereka adalah kudeta. Gitu. Mengapa itu terjadi? Karena memang negara-negara itu kan memang setelah merdeka adalah negara yang dipegang oleh militer ya. Yang militer yang punya kuasa, yang punya kekuatan. Dan negara-negara besar itu memang bermainnya di ranah itu, di kelompok-kelompok militer yang ada di negara tersebut gitu. Tapi kalau mau dilihat siapa yang penentu utama dari politik di negara-negara Afrika yang baru saja melakukan kudeta, itu adalah militer gitu. Dan militer itulah juga yang mengarahkan arah politik dari negara-negara di Afrika. Contoh misalnya ya di Mali itu
ini yang paling unik menurut saya dari 4 negara yang tadi disampaikan ya. Ada Mali, ada Guinea, ada Burkina Faso yang terakhir ini, dan ada Sudan misalnya. Gitu. Mali ini itu dalam 2020 sampai 2021 itu hanya dalam waktu setahun itu presiden dan perdana menteri berganti 2 kali, gitu, bayangkan. Gitu. Dan siapa yang menentukan itu? Ya militer. Kolonel Goita namanya. Jadi militer yang menentukan. Kalau tidak militer tidak puas dengan presiden yang terpilih tahun 2020 misalnya ya. Kemudian 2021 diganti oleh pemimpin yang lain yang sesuai dengan keinginannya militer tersebut, gitu. Jadi ini memang jadi secara umum ya, secara normatif gitu, di negara-negara yang otoriter yang dikendalikan oleh militer itu biasanya memang kecenderungan instabilitas politiknya memang akan sangat besar. Dan bicara mengenai Afrika, itu cerita politik Afrika seperti itu, gitu. Afrika Utara ya, di wilayah Mesir misalnya, itu juga masih militer. Walaupun memang 2000 sampai 2010-an sampai ke sekarang ada upaya dari gerakan-gerakan sipil untuk melakukan demokratisasi gitu. Tapi ya biasanya tidak bertahan lama karena tetap militer punya kendali yang kuat di negara tersebut. Itu kira-kira Bung Ihsan. Baik, Bung Hasbi atas penjelasan tadi. Ini menarik berbicara mengenai Afrika. Bung Hasbi, sebenarnya apakah kudeta ini memiliki hubungan dengan pertarungan internasional? Karena bisa jadi ada pertarungan Amerika dengan Prancis di Burkina Faso, sebagaimana yang terjadi di kawasan Afrika Barat dan Tengah. Menurut pandangan Bung Hasbi seperti apa? Saya kira teori ya, bahwa negara-negara maju itu akan selalu berupaya untuk menanamkan pengaruhnya di berbagai wilayah itu adalah satu hal yang mutlak dan pasti terjadi. Wilayah Afrika ini adalah wilayah yang dulu pernah menjadi negara jajahan Prancis misalnya. Dan Prancis sekarang masih punya pengaruh besar di Afrika. Burkina Faso misalnya ya, itu Prancis itu bahkan membantu negara ini untuk melawan para pemberontak-pemberontak gitu. Jadi secara militer Burkina Faso itu sangat lemah, sehingga secara militer mereka sangat bergantung pada Prancis gitu. Tapi di satu sisi yang lain kita juga melihat bukan hanya Amerika ya, tapi juga Cina misalnya. Cina itu investasi dengan proyek sabuk dan jalan atau BRI itu, Cina investasinya berkali-kali lipat gitu di Afrika. Akhirnya apa? Misalnya kalau kita lihat dalam konteks pertarungan antara negara-negara besar di sana, itu menurut saya Cina itu menjadi salah satu bisa menjadi salah satu sumber atau bisa menjadi salah satu aktor yang bisa menggerus atau bisa mengambil alih pengaruh kekuatan Prancis yang ada di wilayah Afrika tersebut. Contoh misalnya ya, di Guinea misalnya. Guinea ini tahun 2010 kurang lebih itu pertama kalinya negara ini menjadi negara demokratis ya, setelah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh militer. Kemudian tapi setelah itu pemerintahan yang demokratis ini ternyata lebih dekat kepada Cina, menerima investasi asing Cina, membangun infrastruktur untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada di sana gitu. Guinea ini secara ekonomi mereka sangat tergantung kepada pertanian ya sebenarnya, ekspor pertanian gitu. Walaupun negara ini punya potensi atau punya sumber daya yang sangat besar dalam aspek mineral misalnya seperti bauksit, intan, biji besi, emas dan seterusnya. Dan Guinea ini bekerja sama dengan Tiongkok atau bekerja sama dengan Cina untuk membangun itu. Nah, ini menjadi salah satu unsur atau indikator menurut saya yang ke depan membuat Afrika itu akan selalu tidak stabil, gitu ya. Karena dia punya potensi sumber daya alam yang besar, utamanya mineral, dan kita tahu ya Afrika walaupun daerah itu daerah miskin terbelakang ya, daerah yang tidak subur katanya, tapi dari segi mineral seperti emas, barang-barang tambang mineral di sana itu sangat besar sekali, dan itu yang selama ini menguntungkan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat di sana gitu. Jadi dan biasanya negara-negara besar itu kan menggunakan tangan-tangan kekuasaan di negara-negara tertentu untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dan bisa jadi pertarungan antara elit yang ada di Afrika di sana itu
ada support dari negara-negara besar di sana. Misalnya antara Prancis yang ingin tetap pengaruhnya itu tetap berkuasa di sana, dominan di sana, dan di sisi yang lain kelompok-kelompok yang pro Cina atau pro Amerika Serikat yang ingin mengambil alih peran atau pengaruh Prancis yang ada di Afrika. Gitu kira-kira, Bung Ihsan. Baik, Bung Hasbi, tadi sempat kita bahas bahwasanya ada juga ini bisa jadi ada banyak sekali ya indikasi-indikasi yang sangat jelas ada keterlibatan intervensi-intervensi. Nah pertanyaannya, aksi-aksi kekerasan dan juga serangan dari kelompok-kelompok bersenjata, apakah ada indikasi intervensi Amerika di balik itu semua, Bung Hasbi? Baik, kelompok bersenjata khususnya di Burkina Faso ya, itu kabarnya kan begini. Kelompok bersenjata itu digerakkan oleh kelompok-kelompok Islam katanya gitu, seperti ISIS atau Al-Qaeda, dan itu menyeberang ya. Jadi wilayah misalnya Burkina Faso ya, termasuk Mali itu adalah wilayah yang bertetangga gitu, dan kedua negara ini berhadapan dengan kelompok-kelompok pemberontak gitu. Dan di sisi yang lain, negara ini itu secara militer sangat lemah sekali, sehingga otomatis mereka harus mengambil support dari negara-negara besar. Mali misalnya ya, Mali itu pernah sempat misalnya meminta bantuan ke Prancis, tapi kemudian akhirnya meminta bantuan ke Rusia, dan gara-gara itu akhirnya pemimpinnya dikudeta. Burkina Faso juga sama. Kenapa pemerintah Presiden Roch Marc Kabore itu kemudian diruntuhkan oleh kota militer? Ya karena apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan itu militer tidak puas dengan kepemimpinan dari Kabore yang katanya tidak bisa menjamin keamanan. Tapi sebenarnya yang menjadi problem mendasar menurut saya di Burkina Faso itu karena memang ya negara ini tidak bisa independen gitu, dan tidak punya kekuatan yang cukup memadai untuk menghadapi kelompok-kelompok kriminal ataupun para pemberontak gitu. Jadi kalau misalnya ada dalang di balik itu dari negara-negara besar misalnya, maka ya itu sangat mungkin terjadi gitu ya, karena kita juga sering mendengar atau membaca sejarah ya bahwa negara-negara maju itu kadang-kadang menggunakan tangan-tangan para oposisi, para pemberontak untuk memperjuangkan kepentingan mereka di sebuah negara. Seperti misalnya Amerika Serikat di Kurdi ya, Kurdi mendukung kelompok Kurdi di Irak misalnya. Kemudian Amerika Serikat mendukung kelompok-kelompok pejuang yang anti Cina misalnya di wilayah Taiwan, Hong Kong, atau misalnya di wilayah Xinjiang. Termasuk juga di Indonesia kita pernah punya sejarah. Amerika Serikat di era Soekarno mendukung kelompok pemberontakan PRI Permesta misalnya di Sumatera Barat gitu. Nah, ini adalah fakta yang kita bisa lihat bahwa negara-negara besar itu bisa saja menggunakan atau meminjam tangan-tangan pemberontak untuk mendelegitimasi kekuasaan atau pemerintahan yang berkuasa gitu. Cuman begini, saya kira untuk bisa menilai ya, Bung Ihsan, apakah betul misalnya Amerika bermain di balik kudeta di Burkina Faso, itu kita tinggal melihat gitu siapa pemimpin yang terpilih misalnya, atau kelompok militer yang mengambil alih kekuasaan itu adalah kelompok militer yang berada di pihak siapa. Ini yang menurut saya kita penting untuk mencari tahu dia berada di pihak siapa dan dia kecenderungannya bermain di pihak siapa gitu. Kalau bicara Sudan ya, Sudan itu kalau saya lihat Sudan itu memang dari dulu, bahkan sejak kepemimpinan Omar al-Bashir 30 tahun ya, 89 sampai 2019 itu memang walaupun menyatakan diri sebagai negara yang bersyariah, yang hukum yang diterapkan adalah syariat Islam, tapi dari sisi ekonomi politik Sudan itu sangat tergantung kepada Amerika, IMF, World Bank, dan seterusnya. Jadi misalnya di Sudan itu pasca 2019, misalnya ada kudeta tahun kemarin ya, 2021 ya kalau tidak salah, kudeta di Sudan. Ya ini murni masalah domestik saja, murni ketidakrelaan militer untuk berbagi kekuasaan dengan sipil. Karena militer sudah sedemikian lama
itu mendapatkan keuntungan ekonomi politik dari kekuasaan di bawah Omar al-Bashir gitu. Nah, kan tahun 2019 itu kan ada kesepakatan, ada apa namanya? Ada konstitusi sementara kan. Intinya berbagi kekuasaan antara militer dan sipil gitu. Ada presentasinya. Yang intinya sebenarnya ya mengalihkan kekuasaan kepemimpinan itu dari militer ke sipil. Nah, sayangnya militer nampaknya tidak rela ketika kekuasaan mereka dilucuti yang mereka nikmati selama puluhan tahun gitu. Nah, akhirnya tahun 2021 kemarin, 25 Oktober baru saja Perdana Menteri yang Perdana Menteri Abdullah Hamdok ya, seorang perwakilan sipil itu dikudeta oleh Fatah Al-Burhan gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks Sudan, apakah ada pertarungan antara negara besar? Sebenarnya ya tidak ada. Kalau saya lihat gitu, yang ada malah ya itu murni domestik antara militer dan sipil. Tapi siapapun yang menang sebenarnya, apakah militer atau sipil, tetap yang hegemonik, tetap yang menguasai Sudan secara politik dan ekonomi itu adalah IMF. Dan kita tahu ya, IMF itu dibaliknya adalah Amerika Serikat sebagai donatur terbesarnya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Hasbi. Masih berbicara terkait dengan intervensi tadi IMF dan juga lain-lain. Pertanyaannya Bung Hasbi, apakah benar ini negara-negara imperialis pada saat mereka tidak menduduki waktu negara secara langsung, mereka itu akan bekerja mengadakan pengaruhnya melalui para agen-agennya di berbagai bidang politik, militer, ekonomi, budaya, media, dan bidang-bidang vital yang akhirnya berpengaruh juga di negara tersebut. Iya, kalau bicara aspek yang paling vital di negara, yang paling vital kan sebenarnya militer ya, Bung Ihsan ya. Saya kira semua orang sepakat dengan itu gitu. Makanya kenapa kudeta itu selalu militer kan? Ada tidak kudeta sipil? Gitu, nggak ada kudeta sipil gitu. Malah yang ada adalah revolusi. Revolusi itu beda dengan kudeta. Kalau revolusi itu kan gerakan rakyat, gerakan massa. Seperti misalnya Mesir ya, Mesir tahun 2011 itu melakukan reformasi politik, Arab Spring. Naiklah Mursi sebagai presiden. Tapi 2012-2013 Mursi dikudeta. Ada dua perubahan dalam waktu yang berdekatan. Tapi jenis perubahannya beda kan. Ada reformasi atau tanda kutip revolusi yang digerakkan oleh rakyat, dan ada kudeta. Dan kudeta itu memang selalu dilakukan oleh militer. Nah, kenapa militer punya kekuatan melakukan kudeta? Ya karena mereka punya kekuatan yang real, militer, peralatan bersenjata, gitu. Ini kalau dalam konteks Mesir misalnya gitu ya, dalam konteks Mesir itu secara militer itu Amerika punya kekuatan yang kuat di sana, yang kekuatan yang efektif di Mesir melalui militer. Gitu. Kalau bicara Mesir ya, misalnya di Mesir itu, Mesir adalah negara kedua di Timur Tengah yang mendapatkan bantuan militer terbesar setelah Israel misalnya. Nah, kenapa Amerika menganggap militer Mesir penting? Ya karena memang yang punya kekuasaan real di masyarakat itu adalah militer. Sama juga dengan Turki. Sama juga dengan Sudan misalnya. Mali, Guinea ya, termasuk Burkina Faso, saya kira negara-negara besar seperti misalnya Prancis lah gitu di Burkina Faso ya. Itu pengaruh kekuatan secara militer itu kuat di sana gitu. Menurut saya malah variabel atau unsur yang paling penting, yang paling strategis dalam sebuah negara itu adalah militer. Setelah militer dikuasai atau setelah militer itu tunduk, nah baru masuk secara ekonomi gitu. Jadi ini dua hal yang menurut saya sangat penting. Nah, kalau bicara mengenai media, budaya itu bicara mengenai legitimasi, ya, bicara mengenai legitimasi. Tapi biasanya negara-negara besar itu masuk dulu dalam aspek militer dan ekonomi kedua negara biasanya. Gitu. Dan saya kira pendekatan Amerika Serikat misalnya gitu ya. Kalau kita baca dalam banyak literatur itu dijelaskan memang bahwa cara-cara Amerika sampai sekarang juga kurang lebih sama, dan itu juga diikuti oleh Cina. Gitu. Mereka masuk dengan membawa duit, membawa dana. Bahkan dalam studi kami di hubungan internasional itu sampai ada sebuah istilah dalam diplomasi ya yang disebut sebagai dolar diplomasi. Diplomasi dolar maksudnya apa? Ya merayu negara lain atau membujuk negara lain
supaya ikut kepada kepentingan politik kita melalui pemberian uang kepada mereka. Gitu. Nah, apakah itu terjadi di negara-negara Afrika? Terjadi. Saya misalnya mencari ya, semua negara yang melakukan kudeta itu, seperti Sudan, Mali, Guinea, Burkina Faso, walaupun memang Prancis punya pengaruh di negara-negara itu misalnya, tapi IMF itu juga masuk di negara tersebut. Gitu. IMF, World Bank, di Mali, di Sudan, apalagi ya, Sudan itu bahkan sempat beberapa kali. Sampai sekarang saya kira Sudan itu masih tetap minus itu, tidak bisa bayar, gagal bayar sama IMF gitu, ke IMF. Guinea juga sama, Burkina Faso juga sama. Gitu. Kalau bicara IMF, siapa yang ada di belakangnya? Nggak mungkin Prancis kan, nggak mungkin Inggris kan, pastinya adalah Amerika Serikat. Gitu. Gitu kira-kira, Bung Islam. Baik, Bung Hasbi, berbicara terkait dengan kudeta, apakah sebenarnya kudeta ini menjadi bukti kegagalan demokrasi, Bung Hasbi? Kudeta adalah bukti kegagalan demokrasi. Ya, kalau kita hitung demokrasi di Afrika itu masih sangat muda sekali. Istilahnya itu ya seumur jagung gitu ya, misalnya. Saking mudanya gitu. Pemimpin-pemimpin yang terpilih itu ya baru sekitar 10 tahun. Apalagi di Sudan itu, Sudan baru 3 tahun kan. Gitu. Malah kalau saya ingin menyoroti ini misalnya ke Afrika, ya kita cuma bisa bilang begini, bahwa yang ini adalah warisan kolonial sebenarnya. Kolonial itu kan mereka tidak peduli ya negara jajahan mereka itu di masa depan itu maju atau tidak, yang penting kekayaan kita itu bisa kita dapatkan. Gitu. Afrika itu kan sebenarnya tidak miskin dari segi sumber daya alam. Mereka punya banyak etnis di sana. Nah, cuman karena warisan kolonial lah yang menciptakan berbagai macam problem di sana gitu. Setelah negara-negara itu merdeka, diberikan utang, dibuat ketergantungan, gitu, melalui dana-dana pribadi dari negara tertentu, misalnya dari Prancis, dari Inggris, atau dari Amerika, atau melalui organisasi-organisasi internasional. Nah, jadi sampai hari ini kondisinya Afrika begitu. Makanya cerita tentang Afrika itu cerita negatif semua gitu loh. Jadi kalau mengukur apakah ini demokrasi, menurut saya demokrasi kan baru berapa tahun gitu ya, dan ya kalau kita ingin menilai demokrasi Afrika mungkin belum bisa gitu, kita belum bisa menilai atau mengukur. Cuman memang kalau kita prediksi seandainya Afrika misalnya menjadi negara yang stabil dan demokratis, bisa menjadi negara yang demokratis 20-30 tahun seperti kita ya, 20 tahun demokrasi gitu, ya tetap juga sama kondisinya gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu Afrika menjadi negara demokratis berpuluh tahun untuk bisa memprediksi negara Afrika, ya kan? Sama lah dengan Indonesia gitu. Kita memprediksi Indonesia dalam kondisi negara demokrasi 10-20 tahun yang akan datang. Ya bahkan ketika Bung Fauzi misalnya ya menjadi pejabat, menjadi politisi dan menjadi presiden yang sekarang mungkin idealismenya meledak-ledak itu, saya secara pribadi sudah bisa memprediksi bahwa Bung Fauzi tidak akan pernah sukses membangun negara Indonesia dengan demokrasi. Gitu. Ini bukan cenayang, kita bukan cenayang gitu, tapi kita paham dengan konsep dan konsekuensi dari negara demokrasi. Sehingga sama juga sebenarnya dengan Afrika. Afrika itu malah ketika mengadopsi demokrasi, itu tidak akan mendapatkan hal yang signifikan. Gitu. Paling yang mungkin yang rakyat rasakan adalah pemilihan umum, itu saja. Pergantian pemimpin, kemudian militer yang kelihatan tidak nampak, gitu aja. Sipil yang memimpin. Gitu. Karena sebenarnya dalam kepemimpinan negara, ini bukan persoalan siapa yang memimpin, militer atau sipil, bukan kan? Tapi ya bicara mengenai kepemimpinan negara, itu yang penting adalah perspektif apa yang dipakai untuk memimpin, perspektif apa gitu, cara pandang apa yang dipakai untuk memimpin. Jadi kita tidak bicara mengenai baju, jabatan, kita tidak bicara mengenai latar belakang pendidikan dan seterusnya gitu. Indonesia sudah, kalau kita misalnya melihat dari Indonesia, kurang apa Indonesia? Sudah pernah dipimpin oleh militer 2 kali, kemudian sudah pernah dipimpin oleh perempuan, ya kan? Sudah pernah dipimpin oleh rakyat sipil, sekarang dipimpin oleh rakyat sipil. Sudah pernah dipimpin oleh ilmuwan, Habibie, sudah pernah dipimpin oleh ulama, ya kan? Apalagi pedagang, ya pasti rata-rata pedagang gitu, pemimpin kita yang pernah memimpin gitu. Kecuali mungkin anak kecil ya, kita belum pernah dipimpin oleh anak kecil.
Artinya apa? Afrika itu bisa belajar gitu menurut saya dari negara-negara demokratis yang sudah pernah berkembang, yang sudah pernah ada dan berpuluh tahun. Bahwa ya Afrika itu tidak akan punya masa depan dengan demokrasi. Apalagi kondisi Afrika itu peninggalan kolonial yang negara-negara kolonial itu sengaja ini menciptakan menciptakan pemisahan-pemisahan kultural, gitu ya. Pemisahan kultural seperti di Rwanda misalnya. Ada suku Hutu dan Tutsi dan mereka berdua kelompok ini akhirnya berperang dan saling membantai. Itu peninggalan kolonial dan itu banyak terjadi di Afrika. Kenapa terjadi konflik-konflik antar suku di Afrika? Itu peninggalan kolonial gitu. Diciptakan satu suku yang unggul dan suku lain terbelakang. Dan ketika kolonial itu pergi, apa yang terjadi? Ya suku yang direndahkan yang terbelakang itu akhirnya bangkit dan melawan dan melakukan pembantaian. Nah, ini kerjaan kolonial semua ini sebenarnya di Afrika sampai hari ini gitu. Jadi ketika Afrika berharap sama demokrasi, kalau saya sih jangan gitu ya. Seharusnya belajarlah gitu dari negara-negara yang sudah demokratis. Kalau bisa belajar sama Amerika sekalian, bagaimana wajah Amerika hari ini gitu di bawah sistem demokrasi. Baik, Bung Hasbi, berbicara terkait dengan waktu, sebenarnya sampai kapan negara-negara imperialis seperti Inggris, Prancis, bahkan Amerika Serikat itu tetap bertahan di bekas daerah jajahannya dan menjaga penjajahan ini tetap terus berlangsung dengan berbagai bentuk? Hanya ada dua kemungkinan, Bung Isan. Kemungkinan pertama adalah ketika negara-negara maju itu ambruk, ya. Negara-negara maju itu ambruk, tiba-tiba bencana alam misalnya, tiba-tiba krisis ekonomi yang kuat dan kemudian mereka akhirnya sibuk dengan negara mereka masing-masing. Gitu. Tapi itu tidak mungkin, ya. Karena biasanya ketika negara-negara yang ada yang superpower itu ambruk, biasanya akan ada negara lain yang naik. Akan ada negara lain yang menjadi superpower baru. Nah, ketika negara lain menjadi superpower baru, maka mereka yang akan mengambil peran lagi, mereka yang akan mengambil kuasa lagi. Gitu. Tapi ketika yang mengambil kuasa itu juga karakternya imperialis, maka ya kondisi Afrika juga sama. Gitu. Nah, disinilah saya kira kita penting ya sebagai umat Islam, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan kepada umat, bagaimana kontribusi kaum muslimin di masa lalu. Gitu. Kontribusi kaum muslimin di masa lalu menjadi negara superpower, menjadi negara terkuat, tapi menyebarkan rahmat kepada seluruh wilayah ya di bawah kekuasaannya gitu. Afrika di masa lalu itu di bawah kesultanan Islam itu luar biasa sekali kan. Gitu. Dan itu terjadi selama berabad-abad. Di Maroko, di Mesir, apalagi di Sudan, di Aljazair, gitu, di Afrika Utara dan Tengah itu kan itu adalah di bawah kekuasaan peradaban Islam waktu itu. Dan itu sangat luar biasa kita baca sejarahnya gitu. Bagaimana mereka menikmati kehidupan yang layak di bawah kekuasaan Islam. Nah, saya kira sebagai umat Islam sekarang ya tugas kita adalah mengingatkan kembali ya bagaimana kontribusi umat Islam terhadap Afrika dan menyadarkan kepada umat dan kepada masyarakat bahwa ya seharusnya umat berpikir gitu. Berpikir kembali bahwa seharusnya Islam atau umat Islam yang harus punya peran besar untuk menyelamatkan kondisi masyarakat Afrika yang sedang tertindas dan terjajah oleh masyarakat atau oleh negara-negara imperialis. Dan saya kira cuma itu ininya jalan keluarnya gitu. Ya. Kalau tidak seperti itu ya sudah negara Inggris, Prancis, Amerika turun, misalnya Cina yang sekarang menjadi naik daun, ya Cina juga akan menjadi imperialis gitu. Misalnya Indonesia tiba-tiba menggantikan Cina, tapi Indonesia dengan karakter ekonomi politik yang sama, karakter ideologi yang sama, Indonesia juga ujung-ujungnya akan menjadi negara imperialis juga. Nah, menurut saya butuh cara pandang dan paradigma alternatif. Dan ya cara pandang alternatif itu ya menurut saya hanya bisa kita dapatkan dari ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bung Hasbi terakhir terkait dengan bagaimana cara mengusir penjajah-penjajah seperti ini dari negeri-negeri Afrika, bahkan negeri Muslim secara menyeluruh, beserta agen-agennya yang itu akhirnya membuat tampuk kekuasaan ini ya dalam genggaman mereka. Mengusir penjajah itu kan kalau ini ya mengusir penjajah dari sebuah negara itu kalau warganya kalau masyarakatnya itu kuat dan kompak
maka saya kira itu mudah dilakukan. Dan kemudian ada yang memimpin rakyat untuk melakukan itu. Ada banyak contoh lah, kita bisa melihat ya, penjajahan itu bisa hilang, bisa selesai itu ketika rakyat itu kompak atau bersatu untuk mengusir penjajah. Ya, kekuatan ada pada rakyat, itu saja menurut saya. Intinya adalah kekuatan ada pada rakyat. Berapa banyak rezim-rezim otoriter itu bisa tumbang oleh kekuatan rakyat. Berapa banyak sejarah di masa lalu penguasa-penguasa kolonial yang berkuasa di wilayah-wilayah negara-negara yang ada dan kemudian terusir karena kekuatan dari masyarakat. Gitu. Hanya saja begini, Bang Ihsan, kita tidak hanya bicara mengenai mengusir penjajah, gitu, tapi kita juga bicara mengenai gagasan atau pemikiran apa yang kita harus gunakan untuk mengusir penjajah. Karena khawatirnya ketika kita hanya mengusir penjajah yang nampak, gitu ya, yang kelihatan, tapi kemudian mereka kembali dan menguasai kita dengan cara yang tidak kelihatan. Nah, itulah yang kita kenal sekarang dengan istilah neo-imperialisme atau neokolonialisme. Mereka masuk dari jalan ekonomi, jalan-jalan politik, dan bukan jalan militer. Nah, gitu. Dan bagaimana bisa memfilter itu dan memahami itu butuh pemikiran dan itu butuh gagasan. Gitu. Tapi intinya, sekuat apapun gagasan kita, tapi kalau kita tidak bersama dengan masyarakat, maka kita tidak bisa punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itu, masyarakat itu adalah unsur yang sangat penting yang harus kita sadarkan supaya masyarakat itu bisa bersama dengan kita dan mengusir penjajah bersama-sama. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Mesbas selaku pengamat hubungan internasional. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang telah kita selesaikan diskusi kita dan membaca menelah berita di sore hari ini, dan insya Allah kita jangan lupa akan bertemu kembali di waktu yang sama dan juga di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, berikan komentar terbaik dan juga share kali ini agar menjadi pahala jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.